Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Oke, baiklah anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia ya. Mohon untuk diperhatikan dengan baik. Kita pelajaran bahasa Indonesia semester 2 ya. Dengan tema membangun sikap kritis melalui teks diskusi. Membangun sikap kritis melalui teks diskusi. Anak-anak tahu itu sikap kritis ya, seperti apa? Ya, dalam sebuah teks pasti ada yang disebut pro dan kontra dalam menyikapi, dalam memberikan sebuah pendapat atau pandangan. Nah, jadi untuk materi hari ini tolong disimak baik-baik supaya kalian bisa mengerti apa maksud dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, mari kita mulai. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di sini ada nilai karakter bangsa yang dikembangkan, ya. Nilai karakter bangsa. Jadi untuk anak-anak semuanya, kita tidak hanya menerima ilmu saja, tapi ada karakter yang harus kalian bangun ya, yang harus kalian miliki. Nilai karakter apa saja? Yaitu yang pertama adalah santun. Santun di sini yaitu mampu mengungkapkan dan menyanggah gagasan atau pendapat dalam diskusi dengan bahasa yang halus dan sopan. Dan yang kedua adalah toleran ya. Toleran yaitu tetap menjunjung persatuan dan saling menghargai perbedaan pendapat dalam berdiskusi. Sebenarnya untuk materi tentang diskusi ini kita harus membuat sebuah kelompok ya. Tapi berhubung keadaan belum bersahabat ya, belum baik kondisinya, jadi ini tidak dibuat secara kelompok melainkan pribadi ya. Oke, jadi kalian sudah tahu dalam pembelajaran itu ada nilai karakter yang harus dibangun oleh siswa-siswi tersebut ya. Dalam menyanggah gagasan atau pendapat seseorang itu harus kita sampaikan dengan tadi apa, bahasa yang santun dan nilai karakter yang toleran ya, menjunjung persatuan dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Untuk yang pertama, mengidentifikasikan informasi teks diskusi. Perkembangan teknologi di bidang informasi yang begitu pesat, disadari atau tidak, telah membuat setiap masalah dan peristiwa begitu cepat diketahui oleh pembaca. Tak jarang masalah dan peristiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan pembaca. Sikap pro dan kontra tentang sebuah masalah seringkali disajikan dalam teks diskusi. Oke, anak-anak ngerti ya maksudnya di sini ya. Oke, kita lanjut kembali. Diskusi adalah sebuah proses mencari titik temu, ya. Diskusi adalah sebuah proses mencari titik temu antara dua pemikiran, pandangan atau pendapat yang berbeda. Itulah yang disebut dengan diskusi. Di dalam proses berdiskusi, umumnya akan terdapat aspek-aspek seperti isu, rumor, argumen, dan sebuah kesimpulan. Di dalam argumen sendiri, dapat kita klasifikasikan menjadi argumen positif dan argumen negatif. Nah, ini dia ya. Dan di sini diskusi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Diingat, diskusi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama seminar, sarasehan, simposium, diskusi panel, ya. Seminar ini pasti sudah sering sekali ya anak-anak kelas 9 dengar apa itu seminar, ya. Seminar itu adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan. Inilah yang disebut dengan seminar. Dan tentang sarasehan, simposium, diskusi panel, ini kalian baca ya, kalian baca sendiri. Nah, jadi nanti anak-anak bisa membedakan apa itu yang disebut simposium, diskusi panel, sarasehan,
seminar, dan masih ada yang lainnya ya, kita perhatikan selanjutnya. Yang kelima adalah kongres. Di mana kongres ini adalah pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Inilah yang disebut dengan kongres. Berbeda tadi dengan pengertian muktamar, simposium ya. Yang keenam ini adalah muktamar, dan yang ketujuh adalah lokakarya. Oke ya, ini adalah jenis-jenis dari diskusi ya. Oke, kita lihat lagi di bawahnya. Teks diskusi memiliki beberapa ciri yang membuat pembaca dapat membedakannya dengan teks lainnya. Apa saja cirinya? Ya, mari kita lihat sini. Ciri dari diskusi adalah strukturnya terdiri atas pendahuluan, isi, dan simpulan. Dan yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Dan yang tiga, ciri kebahasan teks diskusi menggunakan kata hubung perlawanan. Apa saja kata hubung perlawanan? Ya, ini nih ada ya yang disebut dengan kata hubung perlawanan. Tetapi, sedangkan. Nah, adanya sebuah perlawanan atau pertentangan. Oke, kita lanjut kembali. Oke anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan dan melihat pembelajaran pada siang hari ini tentang sebuah diskusi, coba perhatikan di sini ya. Ini sudah tidak asing lagi untuk anak-anak ya. Dan biasanya mayoritas manusia ini suka sekali dengan yang namanya mie instan ya. Di sini ada gambar yang sudah Miss Lince sediakan. Dari gambar ini coba kalian jawab pertanyaan ya. Menjawab ini tidak boleh saling tanya teman ya. Nanti misalkan bisa tahu jawaban kalian itu seperti apa dengan A dan B. Ya, ada 5 pertanyaan. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Mengapa mie instan dikatakan cukup praktis dan mudah dalam mengonsumsinya? Yang kedua, mengapa mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes? Dan yang ketiga, dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh kandungan lemak dalam mie instan? Keempat, mengapa obesitas dianggap sebagai salah satu faktor pemicu munculnya diabetes? Dan yang kelima, mengapa masih banyak kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa mie yang dicampur dengan nasi tidak menimbulkan masalah? Nah, jadi kalian coba pahami baik-baik dari kelima pertanyaan ini ya. Jangan langsung menjawab, pahami dulu ya. Di sini ada beberapa kekeliruan masyarakat ya. Ternyata mie instan ini katanya kenapa muncul sebuah pertanyaan dari Miss Lince, berarti ada sesuatu yang pro dan kontra tentang mie instan. Oke anak-anak, ini untuk tugas kalian ya. Tugas anak-anak hari ini. Gak usah tanya-tanya lagi deh, ini tugasnya mana Miss, ininya mana Miss, tidak. Ya, ini tugas kalian hari ini, kerjakan di buku PS Bahasa Indonesia. Miss tunggu sampai batas pelajaran bahasa Indonesia. Jika ada yang mengirimnya telat, jangan salahkan, Miss tidak akan kirim lagi karena kalian kalau sudah kelas 9, belajar untuk disiplin. Ya, Miss Lince aja kirim materi tepat pada waktunya. Ya, seperti kemarin masih saja ada yang bertanya padahal itu sudah malam. Miss, itu maksud tugasnya ngapain? Bayangkan kelas 9 bertanya malam, pada Miss kasih materi itu 1:30. Dan saya tidak mau anak kelas 9 seperti itu ya. Kalian bukan anak SD lagi yang harus dimanja, harus disuapin. Tidak, saya tidak suka anak-anak kelas 9. Sudah di luar jam pelajaran dia baru bertanya, maksud tugas itu apa ya Miss? Jadi jujur, Miss Lince tidak kasih kesempatan lagi. Ya, sama dengan hal seperti ini. Kalau kalian memang menganggap sepele, oh ya sudah Miss, nggak apa-apa. Ya sudah, nanti kalian akan terima hasil dari kerja kalian sendiri ya. Nilai itulah yang keluar 1 ujian, itulah hasil dari perbuatan anak-anak. Dalam menjawab ini jangan sembarangan ya. Ada beberapa murid dalam menjawab itu asal dijawab, tidak dipikirkan. Yang penting, mungkin dia beranggapan yang penting saya mengerjakan. Jangan seperti itu. Ya, saya tidak akan terima lagi nanti 1 ulangan tidak akan dapat soal.
Oke, kelas 9, ya, gunakan waktu dengan baik, jangan beranggapan online itu semau kalian dalam mengerjakan tugas. Dan yang tadi, jangan lupa ini dikirim sekarang tugasnya, ya. Perhatikan tanda baca awal kalimat, karena itu sangat penting sekali, ya. Oke, baiklah anak-anak kelas 9, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kiranya kalian semakin hari boleh semakin dewasa. 2021 harus ada perubahan dari 2020. Perubahannya itu ke arah positif, ya, menjadi yang lebih baik, karena tidak terasa anak-anak akan ujian, ya. Kalian akan lulus dan itu harus mencapai hasil yang baik supaya kalian gampang mencari sekolah yang kalian tuju. Oke semuanya, mesti ucapkan selamat siang, Tuhan memberkati.